Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dalam hidup ini sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan, bulan yang mulia yang di dalamnya penuh keberkahan dalam keadaan sehat walafiat. Bulan suci Ramadan yang selalu dirindukan dan dinantikan umat muslim untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, amalan-amalan solih dan juga ibadah-ibadah sunnah yang tak lain untuk meraih keberkahan di dalamnya. Bulan suci Ramadan yang memiliki korelasi erat dengan kalamullah yang kita kenal sebagai Syahrul Quran, yang mana di bulan mulia ini kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat kalbu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita sedikit belajar dan berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran dan juga menghatamkannya di bulan suci Ramadan. Fenomena-fenomena yang sering muncul yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi trending topik bagi umat muslim sedari menjelang Ramadan sampai berlangsungnya Ramadan. Sangat disayangkan bukan jika hal tersebut hanya menggebu di bulan Ramadan saja. Lalu bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya dan juga hari-hari setelahnya? Nah, sahabat kalbu semuanya, oleh karena itu marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai pondasi awal kita untuk membentuk suatu keistiqomahan dalam membaca Al-Quran dan juga menghatamkannya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah membaca Al-Quran bahkan sampai menghatamkannya di tengah-tengah kesibukan kita di bulan suci Ramadan ini? Baiklah, ada dua cara atau ada dua hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk mencapai suatu keistiqomahan dari setiap perbuatan yang akan kita mulai, yang akan kita lakukan. Yang pertama yakni niat. Tentu niat menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu atau perbuatan. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dari hadis tersebut, marilah kita niatkan kembali, marilah kita perbaiki niat kita selama bulan Ramadan ini, lebih fokus untuk melakukan perbuatan-perbuatan positif, melakukan amalan-amalan solih seperti membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran secara konsisten dan terus-menerus. Terlebih kita bisa memahami dan mentadabburi setiap makna dari ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan yakni pembiasaan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ilallahi madama wa in qalla." Yang artinya, wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Di hadis tersebut dijelaskan bahwasanya kualitas suatu perbuatan tidak bisa dinilai dari jenis kebaikannya, akan tetapi dari kesinambungannya. Suatu amal yang besar yang dikerjakan, suatu amal yang besar tapi terhenti di tengah jalan, tak lebih baik dari amal kecil yang berlangsung secara terus-menerus. Karena yang kecil tapi konsisten itu suatu saat akan menjadi besar, sementara yang besar tapi stagnan bisa terkikis pelan-pelan. Begitu pula dengan kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran secara konsisten dan juga kontinu, itu akan menumbuhkan rasa keistiqomahan kita untuk berlama-lama, untuk senang bersama Al-Quran. Kita mulai dari bulan yang penuh berkah ini, kita biasakan diri kita untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Di 30 hari selama Ramadan ini, kita manfaatkan benar-benar untuk berlama-lama bersama Al-Quran. Kita bisa menerapkan metode atau penerapan dalam membaca Al-Quran seperti one day one juz, one day one makro, atau bisa one day one ayah secara kontinu. Sehingga setelah kita terbiasa membiasakan diri untuk membaca Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini, tak akan terhenti atau selesai di bulan Ramadan saja, akan tetapi akan terus berlanjut ke bulan-bulan selanjutnya. Sahabat kalbu yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis yang mungkin bisa memotivasi kita untuk semangat dalam membaca Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dikalikan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu dihitung satu huruf, akan tetapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim juga dihitung satu huruf. Hadis riwayat Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut, semoga kita bisa termotivasi untuk selalu senang berlama-lama dengan Al-Quran, untuk semangat membaca Al-Quran sampai kita menghatamkannya, dan terus-menerus konsisten untuk membaca Al-Quran di setiap harinya. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tetapi luangkanlah sedikit waktu kita untuk membacanya. Sahabat kalbu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita pelajari di sore hari ini. Semoga kita bisa istiqomah untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Terlebih kita bisa memahami dan juga mentadaburi setiap makna dari ayat-ayat Al-Quran. Dan semoga kelak nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dalam penyampaian maupun bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.